Bocah ini menemukan sebutir telur di tempat sampah. Tidak heran itu masih hangat. Dia memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah itu, aku pulang bersama ayahku. Apa yang akan ada di dalam telur ini? Sesampainya di rumah, bocah itu segera berlari ke kamarnya. Temukan keranjang kecil dan taruh kertas di dalamnya. Dia membuat inkubator. Kemudian nyalakan lampu untuk menjaga suhu. Di bawah penerangan lampu, bocah itu melihat makhluk hidup di dalam telur. Dia memasukkan telur itu ke dalam keranjang untuk menjaga kelembapannya. Dengan demikian telur akan menetas dengan sangat cepat. Namun setelah beberapa jam, telur tersebut tetap tidak berubah sama sekali. Bocah itu menunggu dengan sabar, menunggu dan menunggu lagi. Sudah 2 hari dan masih belum ada pergerakan. Kali ini, sang ayah memanggil bocah itu untuk pergi berkemah. Sebelum dia pergi, dia menyemprotkan air. Namun, tiba-tiba telur itu bergoyang sedikit. Setelah itu, anak laki-laki dan ayahnya meninggalkan rumah. Hanya ada telur ini yang tersisa di rumah. Keesokan harinya, saat fajar, matahari menyinari ruangan. Telur yang tenang ini akhirnya membuat lubang kecil. Mulut merah muda kecil yang lucu yang terus berdetak di kulit telur. Retaknya semakin besar dan besar, lebih besar dan lebih besar. Setelah seharian berusaha, benda kecil itu akhirnya memecahkan cangkangnya. Ternyata anak itik. Dan telur ini dibuang oleh pemilik penjual bebek. Beberapa hari yang lalu di pasar, anak itu melihat rumah penjual bebek dengan tanduk anak itik yang baru lahir. Dia bahkan menepuk kepalanya. Sudah waktunya pasar grosir akan ditutup. Dan sekarang masih ada telur yang belum menetas. Untungnya itu dilihat oleh anak laki-laki itu. Tapi bos mengira ini adalah telur yang buruk dan membuangnya. Anak laki-laki yang luar biasa. Ini kesempatan baginya. Dia menemukan telur bebek di tempat sampah. Kemudian anak laki-laki itu mendapatkan bebek ini. Bebek melompat keluar dari keranjang. Meski berjalan dan berdiri goyah, tapi tetap tidak berhenti ingin menjelajahi dunianya. Namun, itu tidak merasakan bahaya sama sekali. Seekor itik jatuh dari meja. Untung saja pendaratannya mulus. Itu terhuyung dan melompat ke tempat tidur. Kemudian merangkak naik ke kepala tempat tidur dan meluncur kembali ke bawah. Lalu pergi ke bawah tempat tidur. Tempat ini penuh dengan mainan yang terlupakan. Itu melihat segala sesuatu dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, itu menyebabkan reaksi berantai. Seekor laba-laba mainan terus mengejarnya. Ini membuat itik ketakutan sampai mati. Berikutnya adalah gigi mainan yang juga sudah diaktifkan. Anak itik buru-buru mencari tempat untuk bersembunyi. Oh, tempat ini tidak buruk. Itu masuk ke dalam hoodi anak laki-laki itu. Tempat ini nyaman dan hangat. Bebek itu tiba-tiba tertidur. Anak laki-laki itu kembali dari berkemah. Dia berlari untuk melihat telur bebek. Tapi hanya tersisa satu kulit telur di keranjang. Dia berpikir bahwa anak itik pasti tidak akan pergi jauh. Jadi dia mencari kemana-mana. Tapi saya tidak bisa menemukannya di hoodi saya. Saat ini, sang ayah datang dengan membawa sekeranjang pakaian kotor. Tapi anak itik masih tertidur lelap. Sang ayah memasukkan tudung dan anak itik ke dalam keranjang. Anak itik itu baru saja menjulurkan kepalanya, ditutupi oleh pakaian tebal. Sangat ketakutan sehingga tidak berani bernapas. Pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci satu persatu. Meskipun anak itik bisa berenang sejak lahir, ia tetap mati. Mungkinkah hidupnya baru saja dimulai dan akan segera berakhir? Tidak masalah. Tanpa diduga, secara ajaib lolos dari kematian. Bebek berjalan di sekitar ruangan. Dan anak laki-laki itu melihat mesin cuci berputar dan tiba-tiba tersadar. Dia bergegas ke tumpukan barang dan menggalinya. Anak itik itu sekali lagi mengabaikan bocah itu dengan sempurna. Lalu ia pergi ke dapur. Ini jelas merupakan tempat paling berbahaya. Saat ini, rasa lapar yang luar biasa menyerang. Anak itik tidak punya waktu luang untuk masuk ke dalam kantong makanan. Tepat setelah itu, tas itu dirampas oleh ayah bocah itu. Saat keluar dari tas, tiba-tiba tertarik keluar jendela. Itu membuat penemuan yang luar biasa. Dunia luar ternyata sangat luas. Saat dia mabuk, dia melihat pemandangan yang mempesona. Melihat kolam penuh air, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke dalamnya. Tapi segera menyesalinya. Lagi pula, itu masih tidak bisa mengeluarkan minyak. Itu basah dengan sangat cepat. Ia harus segera keluar dari sana atau ia akan tenggelam. Ia mencoba yang terbaik untuk merangkak naik. Tapi itu tidak keluar dari bahaya. Karena seluruh tubuh basah, maka akan mati kedinginan. Untung saja sang ayah menyalakan kompor gas dan menyetel timer, lalu keluar dari dapur. Anak itik memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat mencoba menghangatkannya.
berpakaian untuk menikmati kehangatan. Untungnya, suhunya juga berangsur-angsur meningkat. Itu tidak ingin diubah menjadi bebek panggang. Tapi bagaimana saya bisa turun di sini? Ia memiliki keinginan untuk terbang, tapi sayapnya terlalu kecil. Saya tidak peduli lagi, mari kita lakukan. Bebek yang beruntung menyadari bahwa tempat ini terlalu berbahaya. Si itik ingin pergi. Pada titik ini, komputer sekarang mulai bergetar. Ini mendorong pisau buah. Tepat ketika pisau itu akan jatuh, anak itik itu sangat ketakutan hingga wajahnya membeku. Ia buru-buru meninggalkan gerbang iblis ini. Tapi seekor binatang besar mendarat tepat di belakangnya. Anak itik yang ketakutan buru-buru bersembunyi di balik pilar kayu. Ternyata pelican Amerika. Bebek itik lari. Itu menabrak lubang lagi. Ayam-ayam itu dengan hati-hati mengerami telurnya. Itik ingin diakui keberadaannya. Tapi ayam itu memiliki tampilan yang menghina. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja dengan tidur. Bayi bebek tidur dengan sangat nyenyak. Ini adalah pertama kalinya merasa aman. Tapi apakah itu benar-benar aman? Pintu berlubang lupa dikunci. Di tengah malam, seekor marsupial Amerika Utara menyelinap masuk. Tujuannya adalah untuk memakan telur ayam. Setelah itu, sebutir telur jatuh. Semua ayam sudah bangun. Dan kanguru mengambilnya dan melahapnya. Anak itik itu juga terkejut untuk bangun. Itu samar-samar berteriak. Possum telah melihatnya. Daging bebek jauh lebih baik daripada telur ayam. Duckling buru-buru lari. Dalam bahaya, dengan cepat memasuki lubang. Dan beruntung bisa keluar. Sepertinya dunia luar lebih berbahaya. Jadi saya merangkak ke ruangan yang hangat. Ia langsung pergi ke ruang tamu. Dan ditemukan di depan perapian ada tempat tidur bulu yang lembut. Ia berseru gembira. Tapi tempat tidur ini tiba-tiba membuka matanya. Oh, aku terlalu malu untuk mengganggu. Kucing itu dibangunkan sehingga sangat marah. Dia memutuskan untuk pergi dan mengajar anak itik untuk sementara waktu. Anak itik bersembunyi di bawah meja karena ketakutan. Untungnya, bocah itu muncul tepat waktu. Dia dengan senang hati memeluk bebek itu dan dengan lembut menyentuhnya. Anak itik juga merasakan niat baik sehingga memperlakukan anak laki-laki itu seperti induk bebek. Saat anak laki-laki mengerjakan pekerjaan rumahnya, anak itik akan berlari dan melompat. Di malam hari, mereka tidur bersama. Tapi dengan sangat cepat, sang ayah mengetahuinya. Dia dengan tegas memprotes bocah itu tentang perilakunya yang sewenang-wenang. Jadi dia membawa anak itu ke pasar untuk mengembalikan anak itik yang baru saja lahir. Anak laki-laki itu patah hati tetapi dia mengerti. Hari-hari tanpa anak itik, anak laki-laki itu sedih sepanjang hari. Dia bosan menunjukkan mainannya. Tepat pada saat itu, anak itik itu tiba-tiba muncul di depan pintu. Di belakangnya, dia juga membawa saudara laki-laki dan perempuannya. Ternyata sang ayah membeli salah satunya. Mereka akan selalu berada di sisimu. Berangsur-angsur tumbuh dan terus hidup bahagia. Setiap orang akan menghadapi kesulitan seperti ular berbisa kecil ini. Tapi selama kamu berani, besok akan menjadi hari yang baru. Terus berjuang. Anda akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Sampai jumpa minggu depan.